Greetings, brethren. It's nice to meet you again on this video for another a song and a quotation a day will keeps the devil away. And you are still on the channel. God wants you to be blessed. Senang saudari bertemu lagi dalam video kali ini untuk sebuah lagu dan sebuah kutipan sehari menjauhkan kuasa kegelapan, dan Anda masih berada di channel Tuhan Mau agar Anda tetap terberkati. Saat ini kita akan langsung kepada lagu pujian yang sudah saya pilihkan untuk saat ini, terambil dari lagu Sion nomor 35, Yesus bagaikan gembala. Kita akan dengarkan stansa yang pertama saja. Mari kita dengarkan bersama-sama. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba gembalaannya. Sekarang kita akan langsung kepada kutipan yang sudah saya pilihkan untuk hari ini. Terambil dari buku Last Day Events, halaman 82, paragraf yang pertama, atau yang biasa kita kenal dengan buku peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dikatakan demikian. Many who are now only half converted on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. Terjemahan bahasa Indonesianya seperti demikian. Banyak orang yang sekarang hanya setengah bertobat dalam hal makan daging akan pergi dari umat Allah dan tidak lagi akan berjalan bersama dengan mereka. Apa artinya, saudaraku? Jadi di sini dalam tulisan Mrs. White kita diingatkan kembali. Sebagai umat-umat Allah kita harus mulai berpikir untuk berhenti mengkonsumsi makanan daging. Kalau Anda mau tahu lebih jauh, kita akan adakan satu sesi untuk membahas khusus tentang mengapa makan daging itu berpengaruh terhadap kerohanian Anda. Di sini kita diingatkan bahwa kalau kita hanya setengah bertobat dalam hal makan daging, maka kita tidak akan berjalan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lain yang akan diselamatkan nantinya. Apakah ini berarti kita tidak akan diselamatkan kalau terus makan daging? Secara gamblang di sini menceritakan bahwa bila terus demikian dan pertobatannya hanya setengah, pertobatan yang setengah tidak akan menuntun kita ke surga. Pertobatan sepenuhlah yang menuntun kita untuk diselamatkan. Apa yang saya mau sampaikan di sini, saudara? Makan daging dan keselamatan sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama, benar bahwa keselamatan sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Namun ingat bahwa ada juga bagian manusia yang harus dilakukan. Maka kasih karunia Tuhan itu akan menyempurnakan. Karena
Di dalam Yakobus 2 ayat 22 dikatakan bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan, barulah terjadi iman yang sempurna. Saudariku, hal ini juga yang membuat Adam dan Hawa oleh karena masalah makan. Waktu mereka hanya makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ini buah, tapi bisa membuat manusia jatuh dalam dosa. Kita juga teringat akan ujian pertama, pencobaan yang pertama yang diberikan iblis kepada Tuhan. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dia katakan, bila engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jangan kita katakan bahwa hal makan ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan kita, saudara-saudaraku. Ini sangat berkaitan erat. Kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu, ya mungkin kita tidak akan berada di dunia ini, melainkan akan tetap di Taman Eden. Kalau Tuhan Yesus mengubah batu itu menjadi roti, mungkin kita tidak akan diselamatkan dan mungkin kita tidak akan ada penebusan terhadap dosa-dosa. Saudaraku, hal makan bukanlah hal yang sepele. Dan di sini secara spesifik diberitahukan tentang hal makan daging. Saudara-saudariku, saya mau kembali mengingatkan, bila Anda masih suka mengkonsumsi daging-dagingan, mulailah berpikir untuk berhenti memakan daging. Bukan karena saya yang mengatakan, tetapi apa yang Tuhan firmankan lewat roh nubuat yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama pada hari ini. Akhir kata dari saya, marilah kita tetap mengikuti kehendak Tuhan dan bukan mengikuti kehendak kita. Tetaplah terberkati, tetaplah jaga kesehatan, dan tetaplah setia. God bless you always.